Di sini aku dari kelompok 2, aku dan teman-temanku akan membahas materi tentang. Disimak ya video berikut ini. Pada pembahasan pertama yaitu masa Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Pada masa saat itu merupakan awal perkembangan hukum perdata internasional. Meskipun dalam kenyataan sejarah menunjukkan bahwa hukum perdata internasional pada masa saat itu masih jauh dalam arti kata modern. Namun, pada masa saat itu telah muncul pola hubungan internasional dalam wujud sederhana. Di antaranya itu adanya hubungan-hubungan antara yang pertama, warga Romawi dengan penduduk provinsi-provinsi. Kedua, hubungan antara penduduk provinsi atau orang asing yang saling berhubungan satu sama lainnya. Hubungan ini terjadi karena adanya perdagangan, yang tahap awalnya itu hanya pertukaran barang atau barter, dan kemudian selanjutnya muncullah kaidah-kaidah hukum perdata internasional. Sejalan dengan itu, muncul masalah tentang hukum, apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan masalah tentang akibat adanya hubungan antara warga Romawi, penduduk asing, dan pedagang asing. Maka lahirlah hakim khusus pengadilan yang disebut dengan Praetero Peregrinis. Hukum yang digunakan oleh hakim adalah hukum yang berlaku bagi warga Romawi, yaitu ius civile. Ius civile adalah hukum yang telah dipergaulkan dalam internasional, yang kemudian disebut dengan ius genetium. Ius genetium adalah hukum yang mengatur antara warga Romawi dengan penduduk asing. Kemudian, pada masa saat itu muncul beberapa asas hukum perdata internasional, di antaranya itu asas lex recitae, yaitu perkara-perkara tentang benda-benda tidak bergerak yang tunduk pada hukum di mana benda itu berada. Yang kedua itu ada asas lex domicili, yaitu hak dan kewajiban orang diatur oleh hukum dalam perorangan. Yang ketiga, lex loci contractus, yaitu perjanjian-perjanjian yang berlaku hukum dalam pembuatan perjanjian tersebut. Itulah pembahasan tentang masa Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-6 sesudah Masehi. Pembahasan kedua yaitu masa pertumbuhan asas personal dalam hukum perdata internasional pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Pada akhir abad ke-6, Kekaisaran Romawi dijajah oleh bekas jajahan Romawi, sehingga ius civile tidak dapat berguna lagi. Wilayah-wilayah Kekaisaran Romawi dikuasai oleh berbagai suku bangsa, yang dibedakan secara genealogis bukan secara teritorial. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa, maka harus diberlakukan dulu hukum-hukum adat yang relevan dan baru diputuskan hukuman apa yang diberlakukan untuk hukum tersebut. Dalam konteks ini, hukum asas personal muncul sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang heterogen pada masa itu. Dan asas personal ini bermakna bahwa hukum seseorang berasal dari asal negara tersebut. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan identitas hukum, bahwa hukum seseorang itu berasal dari negara dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Itulah pembahasan dari masa pertumbuhan asas personal dalam hukum perdata internasional pada abad ke-6 sampai 10. Pembahasan yang ketiga yaitu pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai abad ke-12 di Italia. Pertumbuhan asas teritorial ini merupakan kebalikan dari masa periode berikutnya, di mana asas personal hanya berlangsung sampai akhir abad ke-10, yang lambat laun berganti menjadi asas teritorial kembali.
Pertumbuhan asas teritorial di Italia ini didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya itu yang pertama, struktur masyarakat yang semakin teritorialistik. Yang kedua, keanekaragaman hukum-hukum lokal di wilayah kota. Dan yang ketiga, integritas perdagangan yang lebih tinggi di antar kota. Dengan adanya pertumbuhan asas teritorial ini menimbulkan masalah baru, yaitu tentang hak asing di wilayah kota. Sehingga untuk menyelesaikan masalahnya, hukum perdata internasional melahirkan teori statuta yang berlangsung dari abad ke-13 sampai abad ke-15. Asas teritorial ini berarti menunjukkan bahwa negara mengatur hukum untuk semua orang dan benda yang berada di wilayahnya. Jadi untuk objek yang di luar wilayahnya akan diberlakukan hukum atau hukum asing atau hukum internasional. Jadi dapat diartikan asas teritorial ini merupakan asas hukum internasional yang menyatakan bahwa negara berhak berwenang untuk memberlakukan hukum di wilayahnya sendiri. Itulah pembahasan dari pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai abad ke-12 di Italia. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dengan tema pertumbuhan teori statuta di Italia pada abad ke-13 dan abad ke-15. Nah, teori statuta berkembang di Italia pada abad ke-13 dan sampai abad ke-15 untuk mengatasi masalah hukum yang muncul dari peningkatan perdagangan antar kota. Teori statuta diawali oleh seorang tokoh post-Voltaros, yaitu Accursius, yang mengajukan gagasan sebagai bila seseorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia digugat sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan apa? Berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain tersebut. Nah, gagasan daripada Accursius ini mendapatkan pandangan dan penelitian yang dilanjut oleh seorang tokoh yang bernama Bertolus de Sassoferrato, yang kemudian menjadi pencetus teori statuta. Dia berusaha untuk mengembangkan asas-asas untuk menentukan wilayah berlakunya setiap aturan hukum yang berlaku dengan mengajukan pertanyaan hubungan hukum, seperti apakah yang diatur oleh suatu kaidah hukum tertentu. Nah, teori ini dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum perselisihan secara metodik dan sistematik. Maka, dalam sejarah perkembangan HPI, Bertolus dijuluki Bapak HPI karena apa? Karena yang pertama kali mencetus teori statuta ya teman-teman. Nah, Bertolus meneliti setiap hubungan hukum menimbulkan konflik dan sekaligus menentukan atau menemukan statuta atau hukum yang paling tepat dan adil untuk diterapkan di mana? Di masyarakat ataupun di kota-kota lain. Nah, kemudian ia membagi statuta dalam statuta personalia dan statuta realia, dan membeda-bedakan apa? Membeda-bedakan lingkungan berlakunya. Statuta realia lingkungannya berlakunya teritorial. Nah, sedangkan statuta personalia ekstrateritorial atau personalia. Sebagai kriterium pembedaan di dalam realia dan personalia, digunakan susunan kalimat secara gramatikal di dalam statuta yang bersangkutan. Nah, kalau kalimatnya dimulai dengan kata benda, maka ini berarti statuta realia. Nah, kalau dimulai dengan orang, maka ini berarti statuta personalia. Seorang murid Bertolus yang bernama Baldus menemukan adanya statuta yang
ternyata mengenai baik orang maupun benda. Nah, jadi Bartolus ini mempunyai murid teman-teman yang bernama Baldus, yang mana ia juga menemukan tentang statuta yang mengenai orang dengan benda. Nah, statuta ini dinamakan dengan statuta mixta, yang mana artinya campuran. Contoh, statuta mengenai pengoporan atau pengalihan hak atas sebidang tanah. Menurut Baldus, ketentuan di atas menyangkut orang antara pemilik tanah lama dan pemilik tanah baru, tetapi juga menyangkut benda atau tanah, sehingga bersifat campuran atau mixta. Nah, kita masuk ke poin pertama dari D, kita masuk ke poin pertama, yaitu dasar teori statuta. Dalam teori statuta, Baldus de Sassoferrato memperkenalkan kepada kita klasifikasi statuta dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi adalah statuta realia, yang kedua statuta personalia, dan yang ketiga adalah statuta mixta. Nah, jika teman-teman bertanya, apa sih statuta realia itu? Apa sih statuta personalia? Apa sih statuta mixta? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu statuta realia, apa itu statuta personalia, dan apa itu statuta mixta. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan di atas bahwasanya statuta personalia yaitu statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status orang. Yang kemudian yang B, statuta realia, yaitu statuta yang berkenaan dengan status benda. Yang C adalah statuta mixta. Statuta mixta adalah statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum. Kedua adalah penggunaan teori statuta dalam HP. Dan mixta diberlakukan sebagai kategori untuk mengkualifikasikan pokok perkara yang sedang dihadapi, ya teman-teman. Kemudian sebagai titik tolak untuk menentukan lex causa. Jadi hakim akan menentukan apakah pokok perkara yang sedang dihadapi adalah perkara yang menyangkut tentang perkara realia, perkara personalia, dan perkara mixta. Nah, yang kedua itu menentukan lex causa. Maka bila perkara dikualifikasikan sebagai perkara tentang status benda, maka lex causa adalah hukum dari tempat di mana benda terletak atau berada. Nah, yang kedua, status orang atau badan hukum, maka lex causa adalah hukum di tempat di mana orang atau subjek hukum berkediaman tetap atau lex domisili, teman-teman, atau berkewarganegaraan, lex partai. Nah, yang ketiga, status perbuatan hukum, maka lex causa adalah hukum dari tempat di mana perbuatan hukum itu dijalankan atau lex loci actus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori statuta di Prancis pada abad ke-16. Pada abad ke-16, provinsi di Prancis ini memiliki sistem hukum tersendiri yang disebut dengan kutum. Dan pada hakikatnya, kutum ini sama dengan statuta. Karena adanya keanekaragaman kutum tersebut dan makin meningkatnya perdagangan antar provinsi, maka konflik hukum yang terjadi antar provinsi ini meningkat pula. Dalam keadaan demikian, beberapa ahli hukum Prancis seperti Charles de Moulin dan Bertrand de Argentre berusaha mendalami teori statuta dan menerapkannya di Prancis dengan beberapa modifikasi. Charles de Moulin memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum, yaitu hukum yang dikehendaki oleh para pihak sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian atau kontrak. Jadi, perjanjian ataupun kontrak yang dalam teori statuta dari Bartolus masuk ke dalam ruang lingkup statuta personalia. Karena pada hakikatnya, kebebasan untuk memilih hukum adalah semacam status personal, status perorangan. Sedangkan Bertrand de Argentre yang pada awalnya mempergunakan teori statuta dari Bartolus dan de Moulin kemudian mengemukakan teori yang agak berbeda,
dengan asas-asas teori Statuta Italia dan teori Domuin. Menurut Bertrand de Argentre, yang harus diperluas yaitu adalah Statuta Realia, sehingga yang diutamakan bukanlah otonomi atau kebebasan para pihak, melainkan otonomi provinsi. Bertrand de Argentre tetap mengakui adanya Statuta Personalia, akan tetapi berlaku adanya pengecualian. De Argentre ini mengakui bahwa statuta yang benar-benar merupakan Statuta Personalia itu, misalnya kaidah yang menyangkut kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum atau legal capacity. Akan tetapi ada statuta yang dimaksudkan untuk mengatur orang tetapi berkaitan dengan hak milik orang lain, yaitu hak itu atas suatu benda. Atau ada pula statuta yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum, yaitu statuta mixta yang dilakukan di tempat tertentu. Statuta semacam itu menurut de Argentre harus dianggap sebagai statuta realia karena isinya berkaitan dengan teritori atau wilayah penguasa yang memperlakukan statuta itu. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian teori Prancis pada abad 16. Pendapat Dumoulin, apabila berdasarkan teori statuta yang dikemukakan oleh Bertolus di Italia, statuta yang menyangkut perjanjian atau kontrak dikategorikan sebagai bagian dari statuta realia. Maka menurut Dumoulin, pihak-pihak atau subjek hukum dalam perjanjian pada dasarnya memiliki kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak antara lain diwujudkan juga dalam kebebasan untuk memilih hukum apa yang hendak mereka lakukan dalam kontrak mereka. Jadi, kebebasan orang untuk memilih hukum yang berlaku atas perjanjian sebenarnya mirip dengan persoalan statuta personal seseorang. Sebagai persoalan status personal, maka kebebasan ini melekat terus pada diri orang-orang yang akan menjadi pihak-pihak dalam perjanjian dimanapun ia berada dan membuat perjanjian. Karena itu, perjanjian seyogyanya mampu dalam lingkup statuta personalia dan memiliki sifat ekstrateritorial. Jadi, Dumoulin ini sebenarnya memperluas ruang lingkup statuta personalia Bertolus dan memasukkan perjanjian ke dalamnya. Lalu selanjutnya itu pendapat dari de Argentre, bahwa de Argentre itu mengakui bahwa ada beberapa statuta yang benar-benar mengatur tentang kecakapan seseorang secara yuridis dan masuk ke dalam statuta personalia, tetapi banyak statuta yang mengatur kedudukan orang atau personalia tetapi dalam kaitannya dengan hak milik orang itu atas suatu benda. Atau banyak statuta yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum atau realia atau mixta tapi yang dilakukan di wilayah provinsi tertentu. Statuta semacam itu harus dikategorikan sebagai statuta realia karena isinya berkaitan erat dengan wilayah provinsi dari penguasa yang memperlakukan statuta itu. Dalam kegiatan itu, yang harus diutamakan adalah otonomi dari provinsi-provinsi dan bukan otonomi subjek atau hukum. Sehingga de Argentre sebenarnya memperluas ruang lingkup statuta realia dan memasukkan perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan hukum lain ke dalam lingkup statuta realia. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk pada teori statuta di Belanda pada abad ke-17. Nah, teori de Argentre ternyata diikuti para sarjana hukum Belanda setelah pembebasan dari masa penjajahan Spanyol. Tokoh-tokoh dari statuta Belanda adalah Ulrich Haber dan Johannes Vogt. Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori statuta Belanda adalah kedaulatan eksekutif negara. Jadi, suatu yang dimaksud adalah hukum suatu negara yang berlaku di dalam teritorial atau negara. Nah, berdasarkan ajaran de Argentre, Ulrich Haber mengajukan 3 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI. Nah, prinsip-prinsip dasar yang pertama yaitu adalah hukum dari suatu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya di dalam batas-batas wilayah kedaulatannya saja. Yang kedua, semua orang baik yang menetap ataupun yang sementara yang berada di dalam wilayah suatu negara berdaulat harus menjadi subjek hukum dari negara itu dan terkait pada hukum negara itu. Nah, yang ketiga, berdasarkan alasan sopan santun antar negara atau komunitas gentium, diakui pula bahwa setiap pemerintah negara yang berdaulat mengakui bahwa hukum yang sudah berlaku di negara asalnya akan tetap memiliki kekuatan.
berlaku di mana saja sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan subjek hukum dari negara yang memberikan pengakuan itu. Nah, itu tadi 3 prinsip ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI, maka ketiga prinsip di atas harus ditafsirkan dengan memperhatikan 2 prinsip teman-teman, yaitu bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan di suatu tempat tertentu dan dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah menurut hukum setempat harus diakui dengan dianggap sah juga di negara lain, termasuk negara forum. Meskipun untuk hukum negara lain itu menganggap perbuatan semacam itu batal. Nah, yang kedua teman-teman, dianggap sebagai perbuatan hukum yang batal menurut hukum setempat akan dianggap batal dimanapun juga termasuk di dalam wilayah negara forum. Nah, selanjutnya Johannes Ford juga menegaskan kembali teman-teman ajaran komunitas Gentium dengan menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum asing di suatu negara bukan merupakan kewajiban hukum internasional atau publik atau karena sifat hukum HPI-nya. Nah, yang kedua, suatu negara asing tidak dapat menuntut pengakuan atau pemberlakuan kaidah hukumnya di dalam wilayah hukum suatu negara lain. Nah, yang ketiga, karena itu pengakuan atas berlakunya suatu negara asing hanya dilakukan demi sopan santun pergaulan antar negara komunitas Gentium. Nah, yang terakhir teman-teman, namun demikian asas komunitas Gentium ini harus ditaati oleh setiap negara. Karena apa teman-teman? Karena dan asas ini harus dianggap sebagai bagian dari sistem hukum nasional negara itu. Nah, salah satu asas yang berkembang dari teori statuta Belanda, teori komunitas Gentium, adalah asas lex regis actum, yang dimaksudnya adalah tempat di mana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dari saya di teori kita, yaitu teori statuta di Belanda pada abad ke-7. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori HPI modern atau universal. Pada abad ke-19, pemikiran HPI mengalami kemajuan berkat adanya usaha dari 3 orang pakar hukum, yaitu Joseph Story, Friedrich Karl von Savigny, dan Sebastian Stanislaw Mancini. Untuk membahas teori-teori yang berkembang pada abad ke-19, ada baiknya kita uraikan pendapat yang berkembang pada masa itu, terutama teori-teori yang dikembangkan oleh von Savigny, serta pendapat dari Mancini sebagai perbandingan. Peran besar Savigny dalam mengembangkan teori ini sebenarnya didahului oleh pemikiran ahli hukum Jerman lainnya, yaitu von Wachter. Von Wachter mengkritik teori statuta Italia yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia menolak adanya sifat ekstrateritorial dari suatu aturan seperti aturan personalia, karena adanya aturan tersebut itu menyebabkan timbulnya kewajiban hukum di negara lain atau asing. Wachter berasumsi bahwa hukum interforum hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus hukum lokal saja. Karena itu, dalam perkara-perkara HPI, forumlah yang harus menyediakan kaidah-kaidah HPI atau yang menentukan hukum apa yang harus berlaku. Sikap ini dianggap terlalu melebih-lebihkan sebagai forum dalam menyelesaikan perkara HPI. Menurutnya, harus dipahami bahwa perkara-perkara HPI sebagai suatu hubungan hukum, mulai ada perkara itu diajukan di suatu forum tertentu. Karena itu, forum pengadilan itulah yang harus dianggap sebagai tempat kedudukan hukum atau legal seat perkara yang bersangkutan. Selanjutnya, titik tolak pandangan von Savigny adalah suatu hubungan hukum yang sama harus memberi penyelesaian yang sama pula, baik bila diputuskan oleh hakim di negara A maupun hakim di negara B. Maka, penyelesaian soal-soal yang menyangkut unsur-unsur asing pun hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga putusannya juga akan sama di mana-mana. Satunya, pergaulan internasional akan menimbulkan satu sistem hukum supranasional, yaitu hukum perdata internasional. Oleh karena itu, titik tolak berpikir Savigny adalah bahwa HPI itu bersifat hukum supranasional. Oleh karenanya bersifat universal, maka ada yang menyebut pemikiran von Savigny ini dengan istilah teori HPI universal. Menurut Savigny,
Menurut Sapine, pengakuan terhadap hukum asing bukan semata-mata berdasarkan asas komunitas, akan tetapi berpokok pangkal pada kebaikan atau kemanfaatan fungsi yang dipenuhinya bagi semua pihak, yaitu negara dan manusia yang bersangkutan. Pendapat selanjutnya yang dapat kita bahas adalah pendapat dari Pasque Stanislao Mancini. Mancini berpendapat bahwa hukum personal seseorang ditentukan oleh nasionalitasnya. Pendapat Mancini menjadi dasar mazhab Italia yang berkembang kemudian. Menurut mazhab Italia, ini ada dua macam kaidah dalam setiap hukum, yaitu yang pertama kaidah hukum yang menyangkut kepentingan perorangan, yang kedua kaidah-kaidah hukum yang melindungi dan menjaga ketertiban umum, yaitu public order. Berdasarkan perkembangan kaidah hukum tersebut, Mancini mengemukakan 3 asas HPI, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah untuk kepentingan perorangan berlaku bagi setiap warga negara dimanapun dan kapanpun juga, yaitu prinsip personal. Yang kedua, kaidah-kaidah untuk menjaga ketertiban umum bersifat teritorial dan berlaku bagi setiap orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu negara atau prinsip teritorial. Dan yang ketiga, asas kebebasan yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum manakah yang akan berlaku terhadap transaksi di antara mereka, yaitu pilihan pribadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Dadah!